Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang semuanya. Saya Mai Fitri, saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 Universitas Islam Riau. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pengalaman lapangan siklus 2 dengan materi pencemaran air dengan model pembelajaran problem based learning. Penasaran kegiatan saya hari ini? Yuk, intip keseruannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang Alaikum semuanya. Siang, Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran sebaiknya kita berdoa dulu. Abbas, bantu pimpin doanya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa beragama dan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana kabarnya hari ini anak-anak ibu? Sehat, Bu. Masih semangat untuk belajar biologi pada siang hari ini? Masih, Bu. Masih semangat? Masih, Bu. Oke, nah ibu tengok-tengok nih siang hari ini ada ibu pada gerak, kemudian semuanya pada bersih semua. Kelasnya penuh semangat kali ibu memasukinya rapi semua. Nah ibu kasih dengan jempol untuk kelas 10-1. Kita absen dulu ya nak ya. Iya, Bu. Oke, yang pertama Aman Anaga. Oke. Yang kedua Claudia. Hadir Bu. Yang ketiga Charles. Hadir, Bu. Selanjutnya Maurel. Hadir Bu. Yang selanjutnya Melvina. Yang selanjutnya Rasid. Hadir, Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya supaya terjadi keteraturan di pembelajaran kita buat kesepakatan. Karena hari ini Ibu meminta kalian untuk membawa HP. Nah, supaya penggunaan HP itu lebih maksimal, Ibu pengen kalian bertanggung jawab dengan penggunaan HP. Nah, HP digunakan untuk melihat video dan jurnal yang akan Ibu berikan kepada kalian. Nah, dan juga karena pembelajaran kita pada hari ini itu berbasis masalah, itu memerlukan waktu yang lama, gunakanlah waktu semaksimal mungkin dan bekerja samalah sehingga waktu pengerjaan dan pengumpulan serta presentasi bisa tepat pada waktunya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pencemaran. Tapi sebelumnya Ibu akan melihatkan video Ibu anak Ibu. Oke, amati video, kemudian beri kesimpulan. Bank Indonesia terdapat 4 laut yang sangat indah. Air di lautan itu sangat jernih, bersih dan dapat ditembus oleh sinar matahari. Sehingga kita tahu di laut sehat dan berenang di tempat yang lebih baik. Tempat di mana dia bisa menghirup oksigen dan bisa melihat sinar matahari dengan bebas. Kira-kira masih ada? Dah, bisa dipahami video tadi atau Ibu ulang kembali? Ulang kembali, Bu. Ibu beri kesempatan. Dari video ini, kira-kira hari ini kita akan mempelajari apa? Coba satu-satu Ibu pengennya anak Ibu itu berani, tidak sama-sama. Saya Bu, coba satu-satu. Oke, Evan. Pencemaran yang terjadi di laut. Yang lain, siapa yang berani? Hari ini kira-kira kita akan membahas tentang apa? Tunjuk tangan. Oke, Nizara. Tentang pencemaran air yang dimana ikan-ikan di dalam air laut tersebut mati. Mati kenapa? Gara-gara pencemaran air, gara-gara sampah yang dibuat oleh manusia, terus akhirnya oksigen-oksigen yang ikan-ikan di dalam air laut itu
jadi kurang bersih dan lebih mati. Oke, benar sekali. Nah, hari ini kita akan membahas secara spesifik tentang pencemaran air. Nah, tentang pencemaran air. Nah, kita pasti kalian ingin tahu apa sih penyebab dari pencemaran air, apa sih dampaknya, kemudian apa sih solusinya yang bakalan kita bisa lakukan untuk pencemaran air ini. Karena kan air itu penting. Air itu adalah satu abiotik yang sangat-sangat penting sekali bagi kehidupan kita. Tanpa air kita tidak bisa hidup. Nah, karena kalian sudah memperhatikan video tadi, berarti kalian kan sudah tahu tuh materi apa yang akan kita pelajari. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik atau kalian dapat menganalisis penyebab dan dampak pencemaran air. Yang kedua, peserta didik dapat menciptakan solusi pencemaran air di lingkungan. Nah, target kita, anak itu bisa menganalisis penyebab dan dampak pencemaran air. Kemudian dari dampak dan penyebab tadi, kalian bisa menciptakan suatu solusi yang nantinya akan bisa membuat suatu solusi untuk memecahkan suatu masalah tentang air. Nah, sebelum Ibu lanjut, Ibu di dalam grup sudah mengirimkan asesmen diagnostik. Buka, kalian jawab sekarang. Ibu beri waktu 3 menit. Oke? Ya. Di grup kelas kita, kalian jawab. Ibu kasih waktu 3 menit. Nah, pada kesempatan ini kita akan menjelaskan tentang pencemaran air. Nah, coba perhatikan gambar di depan ini. Sudah diperhatikan? Ada gambar A dan gambar B. Sudah. Nah, sebelum kalian menganalisis tentang kedua gambar ini, Ibu pengen tanya, apakah kalian pernah ke Pekanbaru? Pernah kan? Pernah ke Pekanbaru? Apakah kalian tahu Sungai Siak? Pernah ke Sungai Siak? Atau melewati Sungai Siak? Kira-kira bagaimana keadaan dari Sungai Siak tersebut? Kenapa? Karena dia belum tercemar dan tidak berada di dekat tempat pemukiman. Nah, itu sekilas pertanyaan tentangku. Nah, kita lanjut ke gambar. Nah, dari kedua gambar ini, gambar A dengan gambar B, apa yang bisa anak Ibu simpulkan? Yang bisa tunjuk tangan. Nah, coba bandingkan, Nazwa, bandingkan gambar A dengan gambar B. Gambar air itu sudah tercemar lingkungan airnya itu, Bu. Buktinya? Buktinya banyak sampah, airnya kotor, Ya. coklat. Kalau gambar B kan masih asri tuh, Bu. Terus ada pepohonan yang membuat lingkungannya juga bersih. Itu aja dari bawah. Oke, bagus sekali. Nah, ya, yang dijawab anak Ibu semua itu, Melvina maupun Nazwa, itu bagus sekali. Nah, gambar A itu berarti sudah kalau kita lihat dari sifat fisiknya itu dia sudah tercemar karena banyaknya sampah, kemudian airnya pun keruh. Kemudian kalau kita pergi ke sana mungkin airnya pun kalau kita cium itu berbau. Kemudian kalau gambar B apa tadi? Dia belum tercemar. Itu terbukti kalau kita lihat gambarnya masih asli, kemudian tuh airnya masih jernih, kemudian yang kalian sebut tadi itu pohon-pohon masih banyak di situ. Berarti kadar oksigen juga masih banyak di situ. Sampai yang tentang gambar ini ada yang mau ditanyakan? Ada anak Ibu yang mau bertanya tentang gambar Ibu ini? Nah, sepertinya anak Ibu ini butuh refreshing kayaknya. Kita ice breaking sebentar. Kayaknya dia pada gimana gitu, stres. Nah, ayo kita briefing. Tahu apa? Tahu nyanyi Bebe, potong Bebe Amsa yang kemarin kita nyanyikan?
Wok wok wok. Yang ini wek 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 wek. Oke? Kita refleksi dulu supaya kalian tidak tegang dalam pembelajaran ibu. Bisa? Bisa. Coba dulu nyanyikan potong bebek angsa, kemudian berdasarkan apa? Instruksi ibu kelompok ini yang tadi. Wak wak wak, wek wek wek, wak wak wak, wek wek wek. Oke? Relax. 1, 2, 3. Potong bebek angsa, masa dikuali, mana minta dansa, dansa 4 kali, seorang tepi. Oke, coba jangan tegang, relax, sehingga kalian bisa menerima pembelajaran ibu dengan baik. Sudah bisa fokus kembali? Nah, tadi kita sudah membahas tentang kedua gambar ini. Nah, untuk lebih lanjutnya supaya anak ibu bisa lebih tahu lagi, yang kita lihat ini kan cuma dari sifat fisiknya lagi. Kalian harus membahasnya lebih dalam lagi, yaitu tentang sifat kimianya bagaimana, dari sifat biologinya dari mana. Nah, untuk mendapatkan materi tentang pencemaran air lebih lanjutnya, dengan hitungan beberapa menit, 2 menit lah ya, pindah ke kelompoknya masing-masing. Sudah berada di tempatnya masing-masing, di kelompoknya masing-masing. Sudah. Nah, untuk mengetahui materi kita lebih lanjut dan lebih dalam tentang pencemaran air, anak ibu kelompoknya akan diberikan LKPD dan bahan ajar. Nah, sebelum mengerjakan LKPD ini, kalian harus lihat dulu petunjuk yang ada di dalam LKPD. Baca dulu petunjuknya, kemudian apa yang harus kalian jawab dan apa yang harus kalian lakukan. Nah, nanti LKPD-nya akan dikasih satu kelompok satu. Kemudian kalau ada yang pengen ditanyakan atau ada keraguan, boleh tanya langsung kepada ibu. Oke. Nah, ibu kasih LKPD dengan apanya? Oke, baca dulu petunjuk penggunaan LKPD. Kemudian kalau ada keraguan, boleh tanya langsung dengan ibu atau minta pendapat dengan temannya yang sekelompok. Apa? Boleh ya. Oke. Kata Baba itu LKPD-nya boleh dicoret, boleh digoyahkan ya Kak? Ya kan? Nah, ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan LKPD. Dan nantinya setelah 15 menit, kalian harus mempresentasikannya ke kelompok ke depan. Oke? Bisa? Bisa. Ya, sekali. Iya. Bisa? Bisa menggunakannya. Buka Google-nya. Bagi-bagi ke
Kalian tidak bisa menjawab kalau tidak mengamati video dan jurnal yang telah dibuat. Ya, kayak bisa. Apa? Iya, dari Google Kak. Masih aman. Nah, apa yang Abbas tulis di sana? Dampak pencemaran air, penurunan kualitas lingkungan, gangguan kesehatan. Nah, jelaskan gangguan kesehatan apa yang kayak menimbulkan penyakit kulit, diare. Sudah? Sudah? Oke. Berarti pekerjaannya sudah selesai ya nak ya. Berarti kalian sudah bisa mengidentifikasi masalah, kemudian mencari bagaimana mencari solusi, bagaimana mencari solusi dari penyebab masalah tersebut. Nah, kelompok yang pertama tampil karena dia juga duluan selesai adalah kelompok Vanessa. Nah, kepada kelompok Vanessa kita persilakan untuk tampil ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai pencemaran air. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami kepada kalian semua. Sebelum memulai presentasi pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nazwa Alisha, saya Nizra Utari, saya Mesya. Saya Muhammad Rasyal Farezi. Mohon perhatiannya ya semuanya. Ya, Olah, lanjut. Yang pertama itu apa penyebab dan dampak pencemaran air? Pastinya ada 4 jenisnya. Yang pertama itu ada granula, kedua ada gramen, klamen, dan granula. Contohnya seperti plastik, popok bayi, saset makanan, serta botol plastik minuman. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan yang kami dapat dari diskusi tadi. Jadi kesimpulan yang dapat kami berikan adalah pencemaran air tersebut berasal dari ulah manusia itu sendiri. Contohnya, warga yang membuang sampah rumah tangganya ke sungai sekitar. Setelah sungai atau air tersebut tercemar, akan menimbulkan bau yang tidak sedap, yang dimana hal itu berarti air itu sudah terkontaminasi dan oksigen di dalam air tersebut juga sudah sangat berkurang. Solusi untuk permasalahan dari pencemaran air ini adalah kita seharusnya tidak membuang sampah ke dalam sungai dan juga kita seharusnya mendaur ulang sampah tersebut. Kita juga harus mengurangi penggunaan plastik serta menggunakan deterjen atau produk-produk yang ramah lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang bertanya, kami persilahkan. Oke, lanjut. Selamat siang semuanya. Siang. Perkenalkan, nama saya Marta Garet. Saya dari kelompok 1 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok bawah. Pertanyaannya itu, menurut kelompok kalian, bagaimana sih ciri-ciri pencemaran air yang dilihat secara fisik? Menurut kelompok kami, secara fisik ya, itu seperti airnya yang kecoklatan atau keruh. Terus di sekeliling air itu pasti ada banyak sekali sampah yang dibuang oleh masyarakat yang menimbulkan pencemaran air tersebut. Terus ada juga aroma bau yang sedap yang ditimbulkan dari pencemaran air tersebut. Terus oh ya, yang tidak sedap, maaf ya. Terus yang keempat ada berkurangnya pohon-pohon di situ yang menyebabkan Oksigen berkurang. ya betul, oksigen yang berkurang. Serta ikan-ikan yang mati
atau yang gizinya itu sudah Akibat pencemaran air tersebut. Bagaimana Maura? Baiklah, terima kasih. ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Saya Ananda dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 3. Penyakit apa saja yang bisa disebabkan oleh pencemaran air? Dari namanya saja sudah pencemaran ya. Kita bisa tahu kalau penyakit diare bisa berasal dari makanan yang tidak sehat, makanan yang atau minuman yang airnya itu sudah terkontaminasi. Jadi penyakitnya itu seperti diare atau DBD juga bisa. Gatal-gatal akibat air dari pencemaran air tersebut. Gimana Anda? Terima kasih atas jawabannya. Oke, kita Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 3. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang semua. Siap. dan ke tempatnya. Nah, kalau ibu lihat di kelompok 3 mantap sekali untuk menampilkan hasil diskusinya dan kita beri aplaus. Empat kelompok sudah tampil, keempatnya mantap semuanya. Semuanya menampilkan gaya tersendiri dan ibu berikan aplaus untuk Nah, berarti kalian sudah bisa menyimpulkan apa itu penyebab pencemaran air, apa itu dampak pencemaran air, kemudian bagaimana cara kita mengatasi dari pencemaran air itu. Yuk kita sama-sama menyimpulkan hasil dari diskusi kita. Siapa yang mau coba dulu sebelum ibu memberikan penguatan kepada kalian? Wawa, coba simpulkanlah. Iya, enggak usah bergerak. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari pembelajaran kita pada kali ini adalah pencemaran air tersebut berasal dari ulah manusia itu sendiri. Oke. Sehingga contoh dulu ya, contohnya seperti sampah rumah tangga yang dibuang ke sungai atau sumber air yang terdekat, sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap dan menimbulkan oksigen yang berkurang di dalam air tersebut. Hasilnya itu ikan-ikan yang ada di dalam air gizinya berkurang, juga meninggal, semua mati semuanya. Selanjutnya juga solusi yang kita dapat untuk mengurangi pencemaran ini, yang pertama adalah kita seharusnya tidak boleh membuang sampah ke dalam air. Yang kedua, memakai produk-produk yang ramah lingkungan, serta gotong royong antar sesama warga untuk membersihkan sungai-sungai yang ada di dekat kita. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Wawan. Siapa yang mau memberikan kesimpulan atau penguatan pada materi kita? Boleh. Kesimpulan yang saya dapatkan mengenai materi pencemaran air, yang pertama, pencemaran air itu berasal dari ulah manusia seperti yang dikatakan Wawa tadi. Terus penyebab dari pencemaran air itu bisa karena kurangnya kesadaran dari manusia, membuang sampah sembarangan, tidak memikirkan penggunaan Sampah, limbah. memberikan dampak buruk kepada mungkin bisa makhluk hidup, kayak makhluk hidup di laut kayak ikan, atau ekosistem di laut itu mati, rusak. Terus bisa menyebabkan penyakit kepada manusia seperti diare, hepatitis, DBD, karena pencemaran air tersebut kan bisa menyebabkan banjir karena sampah-sampah yang dibuang ke lautan itu bisa menyumbat saluran air, itu kan menyebabkan banjir, Bu. Berarti bisa saja dari banjir tersebut terdapat nyamuk-nyamuk DBD yang bisa menyerang manusia. Sekian dari saya. Berarti dari video
masalah, yaitu pencemaran air. Nah, apa penyebab pencemaran air? Yang pertama, sampah rumah tangga atau aktivitas dari warga setempat yang tidak punya kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Apalagi yang paling berbahaya itu adalah sampah-sampah anorganik yang tidak bisa larut. Untuk mengembalikan kembali konsentrasi kita setelah kita berdiskusi dan presentasi, yuk kita ice breaking dulu ya nak. Yuk semuanya. Kalau dia ke kiri, kalian harus ke kiri. Nah, kalau arah pena ibu ke bawah, kalian harus jongkok. Kemudian kalau arah pena ibu ke atas, kalian harus ke kiri. Tapi kalau ibu gerakan atas bawah penanya, berarti kalian harus lompat-lompat. Terakhir, kalau ibu melingkarkan pena, kalian harus juga gerak melingkar. Oke? Siap? Siap. Oke. Itu penanya. Bahwa kalian ini banyak waktu 5 menit jawab konten, oke? Kontennya tidak boleh konten. Nah, ibu kasih keluarga terakhir kumpulkan hasil postek dan hasil refleksi. Oke. Betul. Apa? Ya, coba tolong Mas. Untuk pertemuan kita berikutnya, kita akan mempelajari tentang pencemaran udara. Anak-anak ibu, jangan lupa ya baca bukunya tentang pencemaran udara dan cari informasi sebanyak mungkin tentang pencemaran udara. 90 menit sudah kita bersama dan kita akan kita akhiri. Nah, sebelum pembelajaran kita akhiri, Abbas pimpin doanya. Marilah kita berdoa untuk agama dan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.